Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Evin, selamat pagi pemirsa. Semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Betul diawali sekali. berita kita pada pagi hari. Masih di pertengahan pekan, namun harus tetap semangat ya Angel ya. Betul sekali, semangat terus, jangan kendor. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya, Angelika Devagam, inilah Lintas Sayus Pagi Selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat melanda tempat wisata Taman Bunga Celusia di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa sore. Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Kobaran api melalap tempat wisata Taman Bunga Celusia di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Banyaknya material mudah terbakar, ditambah kencangnya angin di sekitar lokasi, membuat api kian mengganas dan api cepat menyebar menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Usai menerima informasi, petugas pemadam kebakaran setempat langsung diterjunkan ke lokasi guna menjinakkan kobaran api. Butuh waktu lama untuk melokalisir api, sebab api menyebar di lokasi yang cukup luas. Taman Bunga Celusia merupakan lokasi wisata kekinian yang dipenuhi hamparan bunga di kaki Gunung Unggaran. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil menghalangi aksi tawuran di Jalan Peta Utara, Pegadungan, Jakarta Barat. Mobil menghalangi para pelaku tawuran yang hendak melarikan diri dari kejaran warga dengan melintang di jalan. 5 pelaku tawuran berhasil ditangkap akibat aksi mobil tersebut. Aksi mobil bak terbuka berwarna putih ini patut diacungi jempol. Terjebak saat hendak parkir di Jalan Peta Utara, Pegadungan, Jakarta Barat, mobil itu menghalangi pelaku tawuran yang hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor. Melihat ada pelajar yang terluka akibat dibacok, warga sekitar langsung berusaha menangkap para pelaku. Mobil itu langsung menghalangi para pelaku yang menggunakan sepeda motor. Akibat aksinya itu, 5 pelaku tawuran yang diduga pelaku pembacokan. Para pelaku langsung dibawa warga ke kantor polisi sektor Kalideres dan sementara 2 pelajar yang mengalami luka bacok dilarikan ke Rumah Sakit Cengkareng untuk perawatan medis. Itu menyerang pakai senjata besar yang sudah ditajemin. Biasa, terus kebetulan lagi di lokasi warga setempat membantu mengamankan. Jadi jangan sampai korban tambah parah dan terjadi hal-hal yang Belum jelas penyebab tawuran itu. Namun, warga kerap khawatir lantaran aksi tawuran sering terjadi di kawasan tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad pria ditemukan tewas dengan kondisi sekujur tubuhnya hangus terbakar di parit sawah Pasuruan, Jawa Timur. Diduga korban tewas sejak 4 hari yang lalu. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan masih mencari motif pembakaran jasad pria tersebut. Warga desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, digemparkan dengan penemuan jasad di sebuah parit sawah desa setempat pada Selasa siang. Mirisnya, jasad diduga laki-laki tersebut ditemukan dalam kondisi terlentang dengan luka bakar di sekujur tubuh. Jasad korban pertama kali ditemukan seorang warga yang tengah berkebun, namun mencium bau menyengat dari jasad tersebut dan memberitahu pada RT setempat yang selanjutnya melapor ke polisi. Di lokasi terdapat bekas lahan yang terbakar. Sementara jasad tanpa identitas tersebut tak dikenali warga. Pasalnya kondisi wajah sudah hancur terbakar. Kan ada yang babat jagung ini, langsung dibuang ke sini, lihat ada mayat, langsung pulang, nangis. Oh, nangis. Ya, iya udah terbakar. Kepalanya enggak ada, Pak? Nggak ada. Tim Inafis Polres Pasuruan, Jawa Timur melakukan olah TKP di sekitar tempat kejadian. Diperkirakan korban meninggal sudah 4 hari lalu.
Namun polisi belum bisa menyimpulkan sebab kematian korban yang misterius ini. Nah, ini kita masih pelajari duluan mana antara pembakaran dan mayat meninggal ini, kemudian apakah ada tanda-tanda kekerasan atau tidak, ini perlu kita lakukan otopsi. Kini jasad dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Kabupaten Sidoarjo guna kepentingan autopsi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Terbakar cemburu, seorang pria bakar motor istri sirinya yang terparkir di teras rumah di Semarang, Jawa Tengah. Aksinya dilakukan setelah mengetahui korban pergi liburan ke Bali dengan pria lain. Motor metik milik Kris Bianti, 45 tahun ini hangus usai dilalap api saat diparkir di teras rumahnya di Jalan Gasem Peting Raya, Tulogomulyo, Pedurungan, Semarang. Motor ini ternyata dibakar suami siri korban, Faisal Zain, 51 tahun, karena cemburu. Sebelum beraksi, pelaku sudah menyiapkan 2 botol plastik bahan bakar minyak, lalu menyiramkan dan membakar motor korban. Tidak hanya motor yang terbakar, teras rumah korban juga ikut terbakar. Aksi ini dilakukan setelah mengetahui wanita yang 5 tahun dinikahi pergi liburan ke Bali dengan pria lain. Terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 5 pagi. Ya. Kemudian untuk kejadian yang kedua ini baru percobaan, jadi untuk pembakarannya baru terjadi dan terjadi di tanggal 1 Agustus. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku dan mengetahui aksi ini sudah direncanakan sebanyak 2 kali. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 1 plastik kecil berisi ganja dan 3 pipet yang diduga digunakan pelaku untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak terima ditegur parkir sembarangan. Seorang pria menganiaya juru parkir minimarket di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tanggerang, Banten. Seorang pria menganiaya juru parkir hingga tersungkur di parkiran minimarket di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tanggerang, Banten. Bahkan pelaku terus melayangkan pukulan meski korban sudah tak berdaya. Usai melakukan aksinya, pelaku bersama rekannya pergi meninggalkan lokasi. Aksi penganiayaan ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Kejadian ini diduga pelaku tak terima ditegur juru parkir karena parkir mobil sembarangan. Karena emosi, pelaku yang sebelumnya sudah pergi namun kembali lagi ke minimarket sambil membawa 2 temannya dan melakukan aksi penganiayaan. Salah parkir juga gitu, jadi si warmanya tuh kayak gak terima dikasih tahu gimana gitu, 1 orang sih, cuman si pelakunya katanya bawa teman 2-3 orang. Berbekal rekaman CCTV, unit reskrim Polsek Cikupa saat ini menyelidiki identitas pelaku penganiayaan. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 orang kawanan pengedar narkoba berhasil dibekuk saat polisi menggerebek sebuah rumah di Bangkalan, Madura. Petugas juga memastikan bahwa rumah ini juga menyediakan bilik-bilik khusus konsumen mereka untuk mengkonsumsi langsung sabu-sabu di tempat pembelian tersebut. Tersangka IZ dan RF hanya bisa diam tertunduk saat personil Sat Narkoba Polres Bangkalan menggerebek rumah mereka di Desa Kesek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Polisi juga menangkap 4 orang anak buah mereka di rumah tersebut. Saat polisi menggeledah dan menemukan sejumlah barang bukti, 6 tersangka ini pun hanya bisa pasrah dan mengakuinya. Saat diinterogasi petugas, sesekali 6 orang tersebut berdebat dan saling lempar terkait aktivitas mereka menjual sabu-sabu. Dengan barang bukti narkoba sabu seberat 10 gram lebih yang disimpan di kotak bedak, polisi pun menggelandang tersangka ke Mapolres Bangkalan. Tidak ada laporan informasi dulu dari masyarakat sekitar. Memang di tempat itu memang terdapat tempat peredaran narkotika. Dengan cara orang datang, masuk, pakai di situ. Jadi 6 orang ini ada kriteria masing-masing sebagai pemilik barang, juga ada sebagai perantara ngambil barang, dan yang 4 orang ini hanya untuk melayani. Kalau ada tamu datang, dia yang jualin. Jadi untuk kasus ini ada dapat di rumah PSKI, barang tersebut kedapatan di situ sekitar kurang lebih sekitar 10 gram. Dari hasil pemeriksaan, tersangka IZ dan RF merupakan aktor utama kawanan pengedar dan penjual narkoba.
Sementara 4 tersangka lain berperan sebagai pencari konsumen serta melayani para konsumen saat mereka datang untuk membeli narkoba. Bahkan para konsumen mereka juga disediakan bilik atau kamar jika mereka hendak mengonsumsi langsung sabu-sabu di tempat tersebut. Dari Bengkala, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, buntut polisi salah tembak, warga Amagarapati Larantuka menggelar aksi protes dan bakar ban di depan Mapolres Flotim. Warga meminta Kapolda copot Kapolres Flores Timur. Ratusan warga Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur mendatangi markas Polres Flores Timur menggelar aksi protes buntut dari insiden salah tembak yang dilakukan salah satu anggota Polres Flores Timur. Warga yang geram juga melakukan aksi bakar ban di depan Mapolres Flores Timur. Insiden salah tembak ini terjadi saat polisi mengamankan kericuhan antar warga di kota Larantuka. Mereka menuntut pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap anggota polisi yang terlibat dalam insiden tersebut. Itu menjadi korban yang ditembak dengan peluru karet dalam jarak dekat dan sampai sempat dioperasi di Rumah Sakit Umum Larantuka. Kemudian mau mengatur motornya tetapi ditangkap dianiaya sampai babak belur. Ini adalah tindakan spontanitas dari masyarakat yang merasa sangat kecewa dengan tindakan-tindakan brutalisme yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Flores Timur. Sebelumnya seorang warga menjadi korban salah tembak oleh oknum anggota Polres Flores Timur. Korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Insiden salah tembak terjadi saat polisi sedang mengamankan tawuran antar dua kelompok warga. Namun diduga tembakan yang dilepaskan mengenai warga lain yang tidak terlibat tawuran. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Satpol PP Kota Bogor mengamankan 3 orang pembersih kaca mobil yang kerap mangkal di lampu merah simpang Seblak Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat. Aksi pelaku yang memaksa minta uang kepada pengendara pun viral di media sosial. Aksi 3 pemuda pemberi jasa pembersihan kaca mobil saat hujan ini tengah viral di lampu merah simpang Seblak Yasmin, Bogor, Jawa Barat. Ketiganya sengaja melemparkan busa sabun ke kaca pengendara mobil dan berharap pemberian dari pengendara mobil. Aksinya ini membuat resah karena mereka sengaja meninggalkan busa di kaca jika tidak diberikan uang. Tak butuh waktu lama, Satpol PP bergerak dan mengamankan ketiganya, Eko, Perdi, dan Ilham. Yang merasa terganggu dengan kehadiran ataupun tingkah laku kita, sekali lagi saya tidak bermaksud seperti itu. Bagi pengguna mobil yang kemarin terasa terganggu dengan kehadiran kita di sini, yang ketiga, sekali lagi saya berminta maaf. Ketiganya diberi pengarahan agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan efek jera, ketiganya diberikan hukuman push up dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta meminta maaf kepada masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah minibus tertabrak kereta api kargo di pelintasan Sumedang di Tulung Agung, Jawa Timur. Akibatnya minibus ringsek terseret hingga 50 meter, sedangkan sopir minibus tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan antara kereta api parsel atau kargo dengan mobil minibus terjadi di perlintasan kereta api tanpa penjaga di Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung, Selasa siang. Kerasnya tabrakan membuat mobil minibus rusak parah tak berbentuk. Evakuasi jenazah korban dari dalam mobilnya berlangsung dramatis. Polisi dan warga mengeluarkan jasad korban dengan hati-hati. Polisi mengatakan mobil minibus yang dikemudikan MN warga Desa Betak, Kecamatan Kalidawil ini melaju dari arah selatan menuju utara. Korban diduga tidak memperhatikan kondisi sekitar sehingga tidak menyadari adanya kereta api yang melintas. Akibatnya, mobil minibus tertabrak dan terseret lokomotif kereta hingga sejauh 50 meter. Kereta api berjalan dari arah barat menuju ke timur. Sedangkan kendaraan Avanza dari selatan hendak menyeberang ke utara. Dari seperti itu. Untuk kondisi korban meninggal. Berapa orang nih? Untuk korban 1 orang, pengemudinya aja. Akibat dari kecelakaan tersebut,
kereta api Parsel mengalami keterlambatan sebanyak 49 menit dikarenakan harus melakukan perbaikan pada lokomotif yang digunakannya. Selain itu juga kereta api Kertanegara mengalami keterlambatan 14 menit dikarenakan harus menunggu kereta api Parsel Tengah sampai di stasiun Sumber Gempol. Sementara Dinas Perhubungan mengaku palang pintu perlintasan yang terpasang di lokasi kejadian belum dioperasikan. Rencananya baru akan diaktifkan pada akhir Agustus mendatang. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal Anyus melaporkan. Pasca kecelakaan lalu lintas yang dipicu bocah berusia 9 tahun di Kemang, Jakarta Selatan, polisi periksa 4 saksi, termasuk orang tua bocah. Ya, polisi terus mendalami kasus dan melakukan mediasi antara pemilik mobil dan juga keluarga bocah. Warga digegerkan dengan kecelakaan lalu lintas di Jalan Kemang Raya pekan lalu. Sebuah minibus menabrak sejumlah pemotor hingga terluka. Namun saat warga memeriksa kabin pengemudi, ternyata minibus dikendarai bocah berusia 9 tahun. Hingga video kejadian ini pun viral. Pasca kejadian, rumah pemilik mobil minibus pun nampak lengang. Rumah ini berjarak sekitar 3 km dari lokasi peristiwa kecelakaan. Saat ini polisi sudah memeriksa 4 saksi termasuk orang tua bocah. Sang bocah bisa membawa mobil karena melihat kunci tertinggal di dalam mobil tersebut. Tidak ada orang, kemudian itu mobil orang yang parkir, jadi bukan mobil orang tuanya atau kerabatnya. Jadi dia masuk ke perumahan yang memang bukan perumahan tempat tinggalnya. Berdasarkan pemeriksaan polisi, anak tersebut nekat membawa mobil karena terinspirasi dari game online tentang mengendarai mobil di internet. Dari Jakarta, Helmi Saengbati, Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap peredaran kosmetik ilegal yang sangat merugikan kesehatan karena mengandung zat berbahaya. Dari kasus ini, polisi menetapkan 8 tersangka yang terdiri dari 6 WNI, 1 WNA asal Cina, dan 1 orang mantan warga negara Nigeria. Polisi mengungkap kasus kejahatan di bidang importasi pangan dan kesehatan. Dalam kasus ini ditemukan bahwa beberapa produk, khususnya kosmetik dan perawatan tubuh dengan merek yang banyak ditemukan di Indonesia dipalsukan. Kosmetik itu mengandung bahan berbahaya hingga sangat mengganggu kesehatan saat dikonsumsi. Bahkan ada 1 jenis sabun bayi yang ditemukan mengandung bahan yang merupakan limbah yang tidak seharusnya digunakan dalam pembuatan sabun. Tersangkanya dulu ya? Dari kasus kosmetik ilegal dan beberapa kejahatan di bidang pangan lain, polisi menetapkan 8 tersangka yang terdiri dari 6 WNI, 1 WNA asal Cina, dan 1 orang mantan warga negara Nigeria. Ditaksir akibat perbuatan tersangka, kerugian negara mencapai 12 hingga 13 miliar rupiah. Sementara warga juga diminta berhati-hati dan menggunakan kosmetik dan perawatan tubuh dengan merek yang asli dan terjamin. Kami sampaikan bahwa kegiatan yang pertama adalah kami melakukan pengungkapan kasus dalam hal kegiatan memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa sabun cair, sampo, dan juga hand body dengan menggunakan berbagai macam merek internasional seperti Lux, Lifebuoy, kemudian Head and Shoulders, Sunsilk, Pantene, dan hampir semua produk-produk yang sudah beredar luas di masyarakat. Kemudian juga ditambah dengan Citra, Scarlett, yang semuanya dilakukan diduga secara melawan hukum dan tanpa memiliki izin edar yang resmi. Pemirsa, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, pada Senin siang hingga malam kembali menjalankan pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri terkait pernyataannya atas sosok T di balik judi online. Namun hingga pemeriksaan berakhir, Beni tidak juga mengungkap sosok T yang dimaksud. Polisi pun menyayangkan pernyataan Beni. Kepala BP2MI Beni Ramdhani menjalani pemeriksaan tim penyidik Bareskrim Polri untuk kedua kalinya Senin siang.
Benny diperiksa lebih dari 8 jam dan dicecar 64 pertanyaan untuk klarifikasi soal inisial T yang diungkapnya sebagai pengendali judi online di tanah air. Namun dalam pemeriksaan tersebut, Benny tidak memiliki bukti. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhaindani mengatakan, dalam pemeriksaan terungkap Benny mengetahui informasi inisial T dari Ketua BP2MI Serang, Joko Purwanto, yang sudah meninggal dunia. Berbicara kepada penyidik, Benny menyebut akan meminta maaf ke publik lantaran tidak bisa menyebut sosok inisial T yang jadi pengendali judi online di tanah air. Supaya itu stop. Ilegal Indonesia yang seharusnya bisa diberantas. Kalau Benny melihat susah, maka pernyataan yang disebutkan itu bahwa mengharapkan supaya ada tindakan konkret dari pemerintah. Kemarin kami dengan bekal yang pertama, pemeriksaan pertama kan menyampaikan dari 2 orang pekerja migran. Nah, tentu saja kita akan mengambil data itu. Ternyata tadi diralat bahwa itu tidak benar, yang benar adalah dari Pak Joko Purwanto almarhum. Jadi sampai sekarang pun tentu tidak bisa kita buktikan siapa T. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyayangkan sikap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Benny Ramdhani, yang mengaku tidak tahu sosok berinisial T yang disebutnya sebagai pengendali judi online. Minta maaf, nggak tahu sosok T itu siapa, Pak? Kalau nggak tahu kok ngomong. Berarti dari Polri bakal... Enggak, kalau nggak tahu jangan ngomong. Oke, jangan diapakan permintaan. Lebih lanjut, Wahyu tidak menjelaskan konsekuensi hukum atas pernyataan Benny Ramdhani terkait sosok T yang pernah diungkapkannya di hadapan Presiden Joko Widodo tersebut. Sebagaimana diketahui, Benny telah 2 kali diklarifikasi Barreskrim dalam rangka mengungkap sosok T terkait pengendali judi online. Namun Benny tak mengungkap secara jelas sosok T yang dimaksud. Dari Jakarta, Gisel Yanurrahma, Novantwi, iNews melaporkan. Pemirsa, penyakit gagal ginjal, obesitas hingga keracunan mengancam anak-anak di tengah pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Jajanan yang tidak sehat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit tersebut karena kontaminasi, kandungan berlebih dan juga zat yang berbahaya. Maraknya kasus gagal ginjal hingga potensi obesitas pada anak dan remaja yang dipicu makanan cepat saji dan minuman berperisa mengkhawatirkan para orang tua. Menanggapi fenomena itu, Presiden Joko Widodo pun langsung menekan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan. PP tersebut juga mengatur jajanan di sekolah dan tempat usaha, termasuk jajanan kaki lima yang sering berada di lingkungan sekolah. Meski dirasa enak dan murah, jajanan kaki lima kerap dinilai kurang sehat dan tidak jelas bahan pembuatan dan kandungan gizinya. Ya tergantung anaknya juga ya, kalau seandainya anaknya mau ya nggak apa-apa daripada dia nangis gitu. Tapi keseringan saya suka bawa bekal sih tiap hari. Dalam mencegah potensi penyakit akibat jajanan, masyarakat juga diminta bijak dalam mengonsumsi makanan dan minuman serta menjalankan gaya hidup sehat. Para orang tua bisa memberikan pemahaman kepada anak-anaknya untuk tidak sembarangan dalam membeli jajanan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan memusnahkan pakaian bekas impor ilegal di Cikarang. Ada ratusan bal pakaian bekas yang dimusnahkan pemerintah sebagai bentuk komitmen perlindungan konsumen dan industri tekstil dalam negeri. Ratusan bal pakaian bekas impor ilegal dikumpulkan dan dimusnahkan di tempat penimbunan pabean TPP Bea dan Cukai Cikarang. Pemusnahan pakaian bekas sebagai tindak lanjut dari pengawasan terhadap perdagangan dan impor pakaian bekas ilegal, serta komitmen Kemendak dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, dan industri tekstil dalam negeri. Menteri Perdagangan menyatakan bahwa barang-barang ilegal ini berpotensi merugikan negara hingga 18 miliar rupiah. Nah, ini bentuk kerjasama satu tim yang pasti akan ada hasilnya, gitu. Ya, secara nampak hasil kita yang paling tidak menghambat
sehingga UMKM dan industri kita bisa terjaga. Masyarakat diharapkan bangga menggunakan produk dalam negeri dan usaha mikro kecil dan menengah untuk memperkuat industri dalam negeri. Dari Cikarang, Jawa Barat, Gisela Nurrahma, Novan Dwi, Ainis melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan menyewa bus sebagai alat transportasi untuk mengangkut para tamu saat upacara HUT ke-79 RI di IKN. Anggaran penyelenggaraan pun diakui lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah pemerintah bakal menyewa 1.000 unit mobil dengan tarif Rp25 juta per hari untuk para tamu undangan upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Pratikno menjelaskan sarana dan prasarana transportasi di IKN masih sangat terbatas, sehingga pemerintah akan mengutamakan bus untuk mengangkut para tamu dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk pengadaan armada. Pratikno tak merinci jumlah armada bus yang akan disewa dan anggaran yang disiapkan untuk penyelenggaraan upacara di IKN meski bakal lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk upacara ini kan kapasitas IKN, infrastruktur di IKN sendiri sangat terbatas dan juga jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN juga terbatas, tol belum sepenuhnya jadi. Bandara di IKN juga belum jadi. Ini tol dan bandara ini diperkirakan jadi di akhir Agustus awal September. Jadi untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu sarana prasarana transportasi. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil. Tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus itu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB Jakarta. Keduanya membahas tentang peluang koalisi kedua partai menghadapi pilkada mendatang. Kedatangan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep, langsung disambut hangat Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, di depan kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa. Tak seperti biasanya, putra Presiden Jokowi ini menggunakan sarung dan peci. Usai pertemuan, Kaesang mengatakan PKB dan PSI sudah sepakat berkolaborasi di Pilkada Blora, Cilacap, dan Lamongan. Kerjasama ini diharapkan dapat membangun dua parpol menjadi lebih baik apabila bersama-sama membangun daerah dengan memiliki tujuan yang sama, termasuk di Pilkada Jakarta maupun Jawa Tengah nantinya. Hal itu pun diamini Caimin. Dikatakan oleh Gus Ketum, kita bisa kerjasama terkhusus di beberapa pilkada seperti ada di Blora, ada di mana lagi ya, Cilacap, Lamongan. Saya berharap PSI bisa berkolaborasi lagi nanti di Jawa Tengah maupun di DKI. Kami menyambut baik tawaran kerjasama, komunikasi follow up lebih detail dari beberapa kandidat atau calon pimpinan daerah, baik gubernur, bupati ataupun wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota di berbagai tempat. Bahkan tadi sempat kita cocok-cocokkan. Sementara itu terkait Pilkada Jakarta, PKB masih mematangkan sosok yang akan didukung PKB di Pilkada Jakarta. Diskusi dengan PSI hari ini sebagai salah satu proses pematangan tersebut. Di Jakarta, Yan Rahman, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno-Putri menghadiri penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia. Dalam sambutannya, Megawati menegaskan hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja.
Presiden RI kelima sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka pada semua kepala daerah se-Indonesia. Megawati pun menyampaikan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo yang dinilai memburuk karena isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden 3 periode. Lah saya mah presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok. Mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh apa tidak. Ya, pemirsa, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair SM Al-Shun menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan pimpinan dunia yang telah mendukung perjuangan Palestina. Zuhair menegaskan pemerintah Palestina bertekad terus berjuang untuk menghentikan genosida di Gaza. Dalam press conference terkait Hari Nasional dan Internasional untuk Solidaritas Gaza dan para tahanan di Jakarta pada hari Selasa siang, Dubes Palestina untuk Indonesia menyatakan Palestina terus berjuang untuk menghentikan genosida di Gaza dan menyelamatkan 6.000 lebih tahanan Palestina di Israel. Genosida yang berlangsung sejak lama ini meresahkan dan menyita ribuan mata dari seluruh dunia. Dengan dukungan dari seluruh masyarakat, Palestina yakin mampu berjuang untuk menciptakan kehidupan yang adil bagi rakyatnya. Hopefully that inshallah the occupation will be over and Palestinian will become free one day. Indonesia supporting always Palestine and standing with the Palestinian, and we are proud and appreciate all the steps taken by your country, by your leader, who are supporting Palestinian and fighting for Palestine to become free. Ya, pemirsa, tim bulu tangkis Olimpiade 2024 menjadi korban pencurian uang di Paris, Perancis. Ya, uang 950 milik kas PBSI Raib digondol maling. Musibah dialami oleh manajer tim bulu tangkis Indonesia di ajang Olimpiade 2024, Arman Darmaji. Lokasi kejadian di area Madeleine, Paris. Saat itu Arman berkendara dengan mobil lalu menepi untuk membeli barang di sebuah toko. Muncul seseorang memberitahu rekan Arman jika mobil yang dinaikannya bannya kempes. Arman pun lantas keluar dari mobil. Setelah dicek kebenarannya, Arman menelpon perusahaan rental mobil dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Sementara rekannya pergi ke toko untuk membeli kebutuhan tim. Karena tak paham dengan penjelasan rental, Arman pun akhirnya melapor ke polisi yang tak jauh darinya. Saat Arman kembali ke mobil, tas dalam mobil Raib tak ada penjelasan bagaimana pencuri bisa masuk ke dalam mobil. Tas itu berisi uang kebutuhan tim sebesar 950 juta rupiah berikut dokumen berharga lainnya. Uang tersebut merupakan aset tim selama berada di Paris. Selanjutnya Arman melaporkan kejadian yang dialaminya ke KBRI Prancis. Pihak KBRI telah berkoordinasi dengan kepolisian Prancis untuk mengusut kasus pencurian tersebut. Dari Paris, Prancis, iNews melaporkan. Pemirsa, SMA Negeri 12 Surabaya keluar sebagai juara Futsal Series Region Surabaya 2024 di Jawa Pos Arena. Pada laga pamungkas, SMA Negeri 12 mengalahkan SMK Negeri 5 dengan skor 4-1. Gelaran Liga Futsal Series Surabaya 2024 telah memasuki hari terakhir. Pada laga penutup ini mempertemukan dua tim kuat dari SMA Negeri 12 melawan SMK Negeri 5 Surabaya. Dipadati ribuan penonton, laga yang berjalan di Jawa Pos Arena ini berjalan sangat seru dan menarik. Dari menit awal kedua tim saling jual beli serangan. Hasilnya tim SMA Negeri 12 mampu unggul di menit-menit awal pertandingan. Hingga 15 menit babak pertama berakhir, kedudukan masih tetap bertahan 1-0. Usai turun minum, kedua tim tidak mengendorkan tempo permainan. Kedua tim bermain cukup sengit hingga mampu menambah pundi-pundi gol bagi kedua tim. Laga semakin panas ketika wasit mengeluarkan 2 kartu merah untuk pemain SMK Negeri 5 Surabaya. Situasi ini mampu dimanfaatkan oleh SMA Negeri 12 dengan membekuk lawannya 4-1.
SMA Negeri 12 sebagai pemenang Futsal Series Region Surabaya 2024 berhak mewakili Surabaya di tingkat nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Ya, Angel, dari informasi sepak bola, kita ke informasi soal usaha budidaya kodok yang ternyata bisa bikin cuan nih. Wah, menarik dan menginspirasi ya, Kevin. Iya. Bagaimana informasinya? Benar sekali nih pemirsa, bagi Anda yang ingin mencoba peluang usaha, budidaya hewan yang satu ini bisa menjadi referensi karena permintaan pasar yang ternyata tinggi. Ya, ternyata Kevin, kodok hidup ini memiliki potensi dengan omset yang fantastis. Waduh, menarik untuk dicoba. Luar biasa ya. Inilah Wayan Suryawan, warga Denpasar yang melirik peluang budidaya kodok di tengah kemajuan pariwisata khususnya di Bali. Sejak tahun 2021 lalu, Wayan memulai usaha pembesaran kodok budidaya sebelum akhirnya melakukan pemijahan secara mandiri. Lahan minimalis seluas 100 meter persegi di kawasan Jalan Tunjung Sari, Banjar Tegesari, Denpasar Barat dimanfaatkan Wayan membudidayakan kodok hasil persilangan bullfrog dan kodok lembu. Pemijahan menjadi tahapan tersulit dalam budidaya kodok. Karena dari 10.000 telur yang diproduksi kodok betina yang tumbuh jadi kecebong sekitar 5-6.000 tergantung kondisi air. Budidaya kodok dari telur hingga mencapai ukuran maksimal 500 gram ke atas per ekor membutuhkan waktu 4 hingga 5 bulan. Saat ini Wayan dapat memenuhi sekitar 200 kg kodok untuk dipasok ke restoran di Bali. Kita masih kekurangan untuk mencukupi kebutuhan pasar. Untuk satu toko itu, satu resto itu mungkin sekitar 600 kiloan, hampir setengah ton lah. Kodok dijual mulai Rp75.000 hingga Rp85.000 per kilogram, tergantung ukurannya. Setiap bulan Wayan pun meraih omset hingga Rp15 juta. Wayan siap mendampingi dan memasok bibit kodok bagi warga yang ingin membudidayakan kodok, melihat permintaan pasar yang tinggi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Wah, menarik ya untuk investasi kodok cuan nih. Kodoknya juga gemuk-gemuk ya. Jadi gemes gimana gitu. Dan ternyata peminatnya banyak ya. Itu yang jadi pengetahuan baru juga bagi kita ya. Mungkin Kevin tertarik buat next project. Belajar dulu nanti ya. Belajar sama yang kodok. Tadi narsum kita. Dan dari kodok kita ke informasi wisata kuliner nih. Kevin dan juga pemirsa, mungkin Kevin suka makan rica-rica. Wah, suka banget dong aku. Nah, ini pas banget nih. Rica-rica ini biasanya kita tahu ada daging ya, entah daging ayam atau mungkin daging sapi yang biasa diolah dengan rica-rica. Namun ada yang menarik nih, di Lamongan, Jawa Timur, seorang pedagang kaki lima nih Kevin menyajikan rica-rica itu di bekicot. Waduh. Jadi namanya rica-rica bekicot. Gimana rasanya ya? Aduh, menarik banget ya. Berikut liputannya pemirsa. Jelang malam, lapak kuliner bekicot molak-malik khas Lamongan, Jawa Timur yang menyajikan olahan bekicot sawah semakin ramai pembeli. Ya, lapak sederhana di tepi jalan ini menyajikan dua menu andalan, yakni menu rica-rica bekicot dan bekicot goreng. Bekicot yang diolah dengan bumbu-bumbu rempah membuat sensasi gurih dan lezatnya menjadi buruan warga yang penasaran dengan cita rasanya. Ditambah dengan harga seporsi yang cukup murah, yakni hanya Rp10.000. Lapak kuliner bekicot milik Anita ini pun tak pernah sepi pelanggan. Bekicot rica-rica maupun bekicot goreng semakin nikmat jika disantap dengan nasi putih hangat. Dalam satu hari, lapak kuliner ini bisa menghabiskan daging bekicot 10 hingga 25 kg. Enak sih, untuk bumbunya juga pas kalau di sini nggak terlalu pedis, nggak terlalu asin juga. Ibu biasanya beli bekicot yang apa ini? Ya, kalau di sini saya biasanya beli dua-duanya, karena ada dua menu, satunya rica-rica, satunya goreng. Rica-rica, goreng, terus kita juga ada menu lain, kan kadang ada yang nggak suka kayak bekicot itu, ada kayak kepala, ceker, sayap. Kalau favorit para pembeli apa ya? Rica-rica, kalau orang Lamongan sukanya rica-rica, rica-rica bekicot. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan sensasi gurih dan lezatnya olahan bekicot molak-malik khas Lamongan,
Anda bisa mampir ke kedainya di Jalan Basuki Rahmat, Kota Lamongan yang buka hingga tengah malam. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wakid, Ainis melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Natuna merupakan salah satu wilayah kepulauan paling terluar di Indonesia yang memiliki banyak destinasi wisata alam dan juga budaya yang memukau. Salah satunya yakni Desa Wisata Cemaga Tengah yang menawarkan keindahan alam serta kekayaan budaya dan juga sejarah yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Geosite Batu Kasah yang terletak di Desa Cemaga Tengah merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan keindahan pantai yang dihiasi tumpukan batu granit di hamparan pasir putih yang luas, geosite ini tengah dipersiapkan untuk menuju UNESCO Global Geopark. Pesona wisata di Desa Cemaga Tengah makin lengkap dengan berbagai kegiatan seni budaya dan produk ekonomi kreatif yang memanjakan wisatawan yang berkunjung. Tak heran dengan berbagai keunggulannya, desa ini masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik di Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Karena ini kawasan strategis pariwisata nasional KSPN, untuk Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati mengajukan dana alokasi khusus. Sehingga DAP ini khusus untuk pariwisata kita bisa membangun fasilitas-fasilitas. Tadi sebetulnya saya kepengen paddleboard kayak Bu Susi itu, tapi ternyata tidak tersedia di sini. Ini juga bisa diajukan. Untuk kualitas daripada wisata juga lebih tingkatkan nih. Yang kurang-kurang sarana prasarananya lebih ditingkatkan lagi kan. Banyak ada juga kayak buat mainan anak-anak gitu kan. Ini kan nggak ada. Di desa ini Menparekraf juga menghadiri malam gelar budaya Dendang Piwang yang menampilkan berbagai macam kesenian tradisional khas Melayu Natuna yang digelar di alun-alun Pantai Piwang. Dari Kabupaten Natuna, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, konser LMAC Super Hits Fest 2024 di Lido Music and Art Center KEK MNC Lido City Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dihadiri ribuan penonton sukses digelar. Suksesnya konser ini tidak terlepas dari peran MNC Live yang memberikan perlindungan berupa asuransi jaminan perlindungan untuk penonton. MNC Live hadir mendukung gelaran konser Lido Music and Art Center Super Hits Fest 2024 di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat. MNC Live memberikan asuransi jaminan perlindungan jiwa pada ribuan penonton yang hadir dalam konser spektakuler ini. Ya, kita senang sekali ya MNC Live bisa memberikan perlindungan asuransi jiwa gratis kepada para pengunjung LMAC hari ini, sehingga mereka bisa menikmati acara dengan tenang dan nyaman. Asuransi jaminan perlindungan gratis ini disambut baik para pengunjung yang merasa aman dan nyaman saat menonton konser. Bagus banget ya, jadi untuk yang nonton juga bakal ngerasa safety dan secure gitu kalau misalnya terjadi sesuatu di saat konser berlangsung, jadi kayaknya lebih nyaman aja dalam menikmati konsernya nanti. Bagus sih, soalnya kan kalau konser ini biasanya suka ada aja ya tuh yang sakit, kalau misalnya ada secure kayak gini lebih aman aja sih menurut aku. MNC Live akan terus bergerak memberikan perlindungan asuransi kepada penonton konser agar terhindar dari resiko. Dari Bogor, Jawa Barat, Wenda Nura Aristiawan, iNews melaporkan.